hadis nomor 102 masih bab yang sama, masih masalah wasiat Jibril alaihissalam tentang tetangga. Kata Ibnu Bukhari rahimahullah, Sadaqa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Nafi' bin Jubair, an Abi Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Terjemahannya dari Abu Shuraih al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maknanya adalah dia yakin Allah ada dan dia yakin ada balasannya di akhirat, maka hendaklah ia berlaku baik pada tetangganya. Ya, nanti kita jelaskan ini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir, maka berkatalah yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis ini ya, mengandung makna yang luas sekali, dan ini termasuk dalam adab dan tata krama Islam yang harus dijadikan sebagai simbol kaum muslimin. Tidak mengenal dia orang Arab, orang bule, orang Melayu. Ini adalah prinsip dasar Islam. Karena di sini dipanggil siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yakin Allah ada, yakin semua janji Allah benar dia akan terima, maka pesan pertama Nabi, dia harus, bahasa Arabnya di sini ya, falyuhsin ila jarih. Bahasa hasan dalam bahasa Arab ini adalah sesuatu yang terbaik. Jadi kalau ada orang penampilannya bersih, maka orang bilang dia ini orang bersih, atau tampan, orang bilang tampan. Tapi kalau bergabung antara bersih, tampan, rapi, apalah semua kebaikan-kebaikan, orang Arab mengatakan orang ini hasan. Bahasa itu hasan namanya. Betul-betul dari semua sisi berarti bagus, gitu nggak? Itu yang dimaksud. Di sini teman-teman kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah hari akhir, falyuhsin ila jari. Dia harus buat yang sesempurna mungkin buat tetangganya. Apa saja di sini? Tutur kata kah, tatapan mata kah, jamahan tangan kah, bantuan, apa saja. Semuanya harus yang terbaik. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Dan kita sudah tahu istilah ihsan dalam agama kita adalah sesuatu yang tertinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ulama banyak merincikan masalah ihsan ini ya. Yang mereka rincikan yang adalah tutur kata pada saat yang santun pada saat bertemu, sabar pada saat diganggu oleh tetangganya, kemudian dia membantu memperbaiki apa sajalah ya, yang berhubungan dengan kebutuhan tetangganya dia penuhi. Ini semua masuk dalam masalah pembuat baik ini. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati tamunya. Ini juga kalimat ikram ya, di sini digunakan fal yukrim dhaifah. Orang Arab juga menggunakan kalimat karam ini ada susunannya. Kalau ada orang teman-teman, kalau ada orang minta dikasih sama dia, orang itu dikatakan orang baik. Orang Arab pun mengatakan orang baik istilahnya gitu. Tapi kalau ada orang dia suka memberi walaupun tidak diminta, maka ini namanya orang karim. Beda. Salah satu sifat Allah SWT akramul akramin. Maknanya walaupun tidak minta memberi, gitu loh. Ada orang begitu. Dia silaturahim dengan keluarganya walaupun anak-anak kecil tidak minta dikasih sama dia. Walaupun ada kakaknya misalnya punya kemampuan tapi dia datang dikasih uang sama dia, dibawain hadiah apa. Ada orang karam namanya. Ya, punya kemuliaan jiwa memang, suka sekali memberi. Maka di sini Nabi SAW mengatakan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus mengikram tamunya. Ya. Jadi teman-teman hindari ini ya sifat bakhil. Kita kembali ke bakhil tadi. Ada orang begitu, tetangga bel atau ada orang bel pagar dari depan pintu. Kenapa? Dari depan pagar. Ya akhi dan ukhti, bukain orang pagar dulu. Silahkan masuk. Dan termasuk adab menerima tamu dalam masalah ikram adalah tidak menanyakan kenapa dia datang. Jangan tanya kenapa datang. Baru buka pintu, iya kenapa? Silahkan masuk. Silahkan duduk. Tugas kita mengikram. Ikram itu memberikan makan, memberikan minum, pokoknya apa sajalah. Kalau dia tidak cerita apa-apa ya sudah, berarti dia cuma mau datang. Ya? Kalau dia punya hajat pasti dia akan bilang. Sudah biarkan saja sampai dia bilang baru kita jawab hajatnya. Itu termasuk adabnya. Termasuk adab dalam tamu adalah jangan tanya mau minum apa.
panas atau dingin. Tidak usah, keluarkan semua. Kalau mau karam, mau orang mulia, dia nggak tanya. Dia langsung buatin teh, panas, juga dikasih keluar minuman dingin. Biar tamunya yang pilih. Kalau sekarang tamunya malu, mau minum apa, panas atau dingin, terserah aja. Padahal sebenarnya dia lagi meriang, butuh minuman panas. Nah, atau dia lagi haus, butuh minuman dingin, cuma dia malu bilang, yang dingin aja. Ada juga orang Masya Allah tidak malu, tinggal bilang, ya saya mau dingin, saya mau panas. Tapi ini adab, ada orang subhanallah punya tata krama, dia nggak mau bilang. Termasuk juga adab orang yang jadi tamu adalah, tentu dia tidak rewel, dia tidak mengatakan, keluarin buat saya minuman dingin ya. Enggak, termasuk adab dari dua pihak memang begitu. Tapi kita sebagai pemilik rumah tidak usah tanya. Tugas kita ikram, ikram adalah memuliakan. Tempat dudukkan di tempat yang benar, berikan makan minuman, apa saja kita sajikan buat dia. Terserah dia mau pilih apa, gitu kan. Ada orang subhanallah saking karamnya, sampai-sampai dia terakhir sekali baru makan. Dan itu ada hadis yang berbunyi ya, termasuk adab pemilik rumah adalah dia yang terakhir makan. Dibiarin tamu semua makan. Ini begitu ada makanan enak, dia nomor satu antri. Makanannya numpuk seperti gunung. Takut tetangganya habisin, atau tamunya habisin. Jangan urusan. Sampai-sampai saking ikram tamu ini dimuliakan dalam Islam, teman-teman. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in. Beliau itu sering puasa Senin Kamis. Satu waktu pernah kedatangan banyak tamu, pas hari puasa. Dihidangkanlah sama dia, tetap dia hidangkan. Dia nggak bilang, saya puasa ya. Enggak, dihidangkan sama dia makanan yang mewah-mewah. Tamu-tamunya tahu adab, mereka juga tidak mau memulai sebelum tuan rumah. Maka semua pada nunggu. Abdullah bin Mubarak bilang, silakan makan. Kami nunggu anda. Abdullah bin Mubarak tidak mau bilang, saya lagi puasa. Diambil sama dia, dicuil sama dia roti gandumnya, ditaruh daging sedikit, dia masukkan di mulutnya. Lalu dia mengatakan, ayo silakan. Orang lihat dia sudah makan, ya sudah, orang makan semua kan. Baru dia sibukkan diri seakan-akan lagi sibuk tamu. Ayo saya lagi sibuk dulu ya, urus ini. Dia ke belakang rumah, dibuang makanan itu. Yang penting tamunya sudah makan. Begitu. Kalau antum kan kesempatan ada tamu, telan aja sekalian. Kan boleh Ustaz batalin puasa sunnah karena tamu. Mana dalilnya akhi? Kisah Salman sama Abu Darda. Salman sama Abu Darda ini ada kisahnya. Salman ini Al-Farisi pernah bertamu ke rumahnya Abu Darda. Begitu tiba depan rumah, dia lihat Ummu Darda lagi bersih-bersihin rumah, bajunya khusus sekali, penampilannya seperti orang tidak ngerawat diri. Maka Salman tanya, kenapa Ummu Darda ini? Maksudnya hukum agama kok harus bersih di rumahmu segala macam, kenapa gini? Dia bilang, saudaramu Abu Darda nggak ada hajat lagi sama wanita. Malam hari mulai habis isya sampai subuh sholat malam. Pagi puasa tiap hari. Kalau puasa juga istrinya nggak bisa dekat-dekat. Nggak ada hajat ini. Nggak ada waktu untuk lihat saya cengkerama ngobrol, nggak ada. Kata Salman, di mana suamimu? Kata Ummu Darda, di masjid. Ada riwayat lain menjelaskan juga, waktu Salman lagi nanya, Abu Darda muncul. Oh, ini saudara saya nih. Dia langsung masuk ke rumah, dihidangkan makan. Rupanya dia lagi puasa. Yang lagi puasa Abu Darda, karena setiap hari puasa kan istrinya bilang, malam hari selalu sholat tahajud. Maka yang terjadi, Abu Darda langsung suruh silakan masuk Salman, dihidangkan makanan. Dia bilang, makanlah, karena saya lagi puasa, kata Abu Darda. Salman sudah dengar keluhannya istrinya tadi, Ummu Darda kan, kalau ini saudaramu nggak punya hajat dengan wanita, nggak pernah perhatian saya lagi, nggak butuh apa, saya untuk apa dandan, untuk apa bersih-bersih, toh dia nggak sentuh saya gitu. Maka kata Salman, saya tidak akan makan sampai kau ikut makan. Kenapa? Karena kau lagi puasa sunnah, menghormati tamu wajib. Ya. Tapi kasusnya kenapa? Abu Darda setiap hari puasa. Dan Abu Darda tidak memberikan hak istrinya. Itu loh kasusnya. Ini pas hari Senin, ayo makan yuk. Ayo. Kan dia aja. Atau dia bilang sama temannya, kalau kau paksa sih saya buka puasa. Gimana modelnya ini? Ya? Jadi kasus Salman dan Abu Darda ada. Dan ini jangan selalu jadikan dalil untuk batalin puasa ini. Maka akhirnya Salman, Abu Darda makan karena hormati tamu kan. Malam hari Salman minta nginap di rumahnya. Ini Abu Darda ini setiap habis pulang dari masjid, habis sholat isya dengan Nabi SAW,
Dia pulang ke rumahnya, ganti baju masuk kamar, keluar ke ruang tamu langsung sholat. Dari itu sampai subuh. Nggak berhenti sholat. Jadi malam itu kan kalau dalam Islam dibagi 3 ya. Makanya ada istilah sepertiga malam terakhir ya. Jadi mulai maghrib, ikhwan dan akhwat sekalian, sampai subuh itu dibagi 3. Kalau misalnya 12 jam, berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam pertama dari maghrib sampai 4 jam itu dianggap sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Nah, sepertiga akhir itu yang Allah turun ke langit bumi. Gitu. Jadi kita membagi malam jadi 3 bagian. Rupanya Salman sudah nunggu di ruang tamu. Abu Darda keluar mau sholat, ditanya oleh Salman, kenapa kamu keluar? Saya mau sholat, tidur dulu. Suruh kasih haknya untuk dia tidur, istrinya juga punya hak. 1/2 malam keluar lagi Abu Darda. Salman tanya, mau ngapain? Mau sholat, tidur dulu. Dijaga sama Salman semalam suntuk. Begitu 1/3 malam dia keluar, kata Salman, sholat sesukamu. Dalam riwayat lain dikatakan mereka sholat berdua. Setelah azan subuh pergi ke masjid sama-sama. Rupanya Abu Darda terganggu nih. Dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, Salman udah ngacoin program saya. Kemarin puasa disuruh batalin. Sholat malam biasanya semalam suntuk, ini cuma 1/3. Tapi Salman sebelum pergi ke masjid sudah bilang, wahai Abu Darda, Allah Tuhanmu punya hak, dirimu punya hak, istrimu punya hak, kasih semua haknya. Jangan semuanya ibadah saja kepada Allah, tapi hak istri, hak anak, hak suami, hak tetangga nggak dikasih. Masing-masing Allah sudah kasih porsinya gitu kan. Maka kasihkan semua haknya. Waktu Abu Darda ngeluh dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, Salman benar. Harusnya kau kasih hak Tuhanmu, harus kau kasih juga hak dirimu, harus juga kau kasih hak keluargamu. Kita juga butuh pada saat lapar makan, kita butuh juga rileks, tapi kita juga butuh ibadah. Jadi semua sisi seorang muslim itu menyempurnakan hidupnya ya. Itu yang dimaksud dengan potongan ini. Kita kembali ke inti bahasan, berarti tamu wajib dimuliakan. Jangan tanya kenapa datang, hidangkan semua yang ada ya. Dan termasuk adab kalau kita yang bertamu teman-teman, kalau kita bertamu dianjurkan untuk tidak berdiri di depan pintu orang ya. Itu termasuk adab dalam hadis. Jadi kalau kita lagi rumah orang, jangan langsung berdiri pas di pintu yang dia buka, di sisi kanannya. Sunnah Nabi di sisi kanan pintu. Nabi SAW mengatakan ke rumah sahabat di sisi kanan. Karena jangan sampai dia buka pintu, istrinya nggak pakai hijab, ada sesuatu di rumah yang dia tidak mau dilihat. Karena kalau kita langsung di situ dibuka kelihatan kan. Ada rumah orang kadang-kadang plong, maka dia berdiri di sebelah. Termasuk adabnya, kalau dipersilahkan masuk, perhatikan kata pemilik rumah. Kalau dia bilang silahkan masuk, berarti hanya masuk sampai di pintu. Ya, jangan masuk ke kamar orang, ke dapur. Ada orang begitu, tamunya, maaf ya sebentar, tuan rumahnya masuk ke kamar, dia sudah keliling-keliling, tahu semuanya, dapurnya orang, taman belakang, bagus rumah kamu ya, ini, kenapa mau campuri rumahnya orang? Tugas kita silakan masuk, berdiri dulu, masuk depan pintu, silakan duduk, tanya, saya duduk di mana? Jangan main duduk saja, mungkin ada kursi yang tuan rumahnya biasa duduk. Kita nggak boleh duduk di tempat seorang muslim, kan gitu. Harus ditanya. Kemudian kalaupun duduk, maka jangan langsung main makan hidangan. Dipersilahkan baru ambil. Kan begitu. Ini ada adab-adab tata krama semua. Ini masuk dalam masalah siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia harus menghormati tamunya.